Ya, karakteristik utama dari jemaat Efesus di tengah konteks kotanya yang seperti itu adalah mereka itu memiliki kesetiaan dan keteladanan yang kuat di dalam iman. Mereka bertekun, ya, secara doktrinal mereka kuat. Kenapa? Karena mereka berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat penyembah berhala. Berhadapan langsung ya. Betul. Yang salah, cut, dan seterusnya. Tapi bagaimana justru mengundang orang yang berbeda dengan salahmu, dengan ajaranmu, untuk mereka menemukan sesuatu yang benar dan yang baik. Jadi yang diminta oleh Kristus tuh itu. Sama sebenarnya seperti kamu yang dulu. Kamu dulu juga nggak ngerti kebenaran. Tapi oleh Apolos, oleh Timotius, kamu diajarkan sehingga tumbuhlah kecintaanmu terhadap Tuhan. Kalau kala itu jemaat Efesus dibayang-bayangi oleh ancaman berhala, ajaran-ajaran sesat, zaman sekarang jauh lebih banyak. Ajaran yang dinormalisasi atau kesalahan yang dinormalisasi lebih banyak. Begitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi tantangan kita. Jadi apakah pujian terhadap jemaat yang menjaga ajaran, menjaga doktrin, keteladanan terhadap iman itu adalah sesuatu yang sia-sia? No. Itu menjadi hal yang harus kita pegang saat ini. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Masih di awal tahun yang baru ini, awal tahun 2025, dan dimulai dengan tahun yang baru ini, kita akan memulainya dengan Kitab Wahyu. Pekan sebelumnya kita sudah mengulik Wahyu pasal 1, dan pada episode kali ini kita akan mengulik Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan menggali, lalu kemudian menemukan setiap pesan yang berharga, pesan yang sangat luhur dari setiap teks yang kita ulik, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagai narasumber pada episode kali ini, yaitu saya mau menyapa Pendeta Yohanes Augusta B. Setiawan. Salam jumpa kembali Bapak Yohanes. Salam jumpa yang Pendeta nama Santi. kerennya Yohanes ABS. Iya. Bapak Pendeta, Iya. mulai di tahun yang baru ini Ngulik Alkitab akan mulai dari Kitab Wahyu. Pekan Seru yang lalu, iya. Wahyu pasal 1, dan episode kali ini Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 di bawah judul Jemaat yang Kehilangan Kasih. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta, kita mulai saja ya. Episode kali ini kita akan buka dalam doa. Baik Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Saat ini kami akan mendalami firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Biarlah hikmat-Mu menerangi setiap kami, sehingga kami boleh menemukan kebaikan dan kebenaran di dalamnya. Dan mampukan kami untuk dapat menghidupinya di tengah keseharian kami. Di dalam Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Perikop ini diberi judul kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu,
dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Ya, baik Bapak Pendeta, kita mulai saja di segmen yang pertama ini. Kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu ini secara umum ini mau menuliskan tentang apa Pak Pendeta? Oke, baik. Mungkin minggu lalu juga narasumber sebelumnya sudah mendalami tentang latar belakang kitab Wahyu seperti apa. Cuman saya ingin sedikit saja menegaskan bahwa ini merupakan sebuah sastra apokaliptik yang luar biasa, kitab Wahyu ini. Karena dia mau menyingkapkan penyataan dari Allah yang memang secara spesifik dikhususkan bagi 7 jemaat yang dalam pergumulan dan dalam situasi yang tidak mudah. Dan pada waktu itu, Yohanes sebagai penulis kitabnya itu tidak berada bersama dengan mereka. Mereka boleh dikatakan hidup mandiri dan dalam tekanan situasi politik, sosial, bahkan internal yang menggoyangkan dan menggoyahkan. Sehingga disinilah kitab itu ditulis untuk menjadi sebuah ajakan, nasihat, sekaligus juga peringatan bagi 7 jemaat untuk tetap hidup dalam kehendak yang diinginkan oleh Sang Alfa dan Omega itu, yaitu Yesus Kristus. Begitu kira-kira. Nah, di dalam kitab Wahyu ini kan begitu banyak kekayaan simbol-simbol, begitu Pak Pendeta. Nah, bisakah Pak Pendeta menolong kita bersama untuk ketika kita diperhadapkan dengan bahasa-bahasa begitu banyak kekayaan simbol-simbol, bagaimana cara kita mesti membaca simbol-simbol yang begitu sangat kaya dalam kitab Wahyu? Nah, ini menjadi penting. Karena memang kan konteks kitab Wahyu itu jemaat dalam situasi tertekan, penganiayaan, sehingga bahasa simbolik itu menolong dalam berkomunikasi. Ya nanti kalau tadi kita sudah baca ketujuh malaikat dan segala macam, kalau kita orientasikan konotasi malaikat pada saat sekarang adalah yang kita tahu, ya entah itu Gabriel, Misael, dan segala macam yang pernah tercatat dalam Alkitab. Ya sosok yang ilahi, begitu ya. Tapi apakah seperti itu di dalam kitab Wahyu? Maka dari itu sebenarnya dalam membaca kitab Wahyu itu ada setidaknya 4 perspektif. Yaitu perspektif yang pertama dikenal sebagai perspektif preteris. Jadi perspektif preteris itu membaca kitab ini sebagai nubuatan yang sudah terjadi, sudah terpenuhi. Simbol-simbol itu murni khusus sebagai bahasa komunikasi, semantik yang disampaikan oleh penulis kitab Wahyu kepada 7 jemaat Asia Kecil. Begitu ya. Jadi sudah terjadi dan itu memang bahasa komunikasi yang plek sudah terjadi. Lalu yang kedua, cara membaca historisis, bahwa kitab Wahyu ini sebenarnya adalah bagian dari sejarah jemaat mula-mula yang sudah terbentuk dan dalam perkembangannya, perjalanannya itu mengalami dinamika. Gitu ya. Dan di dalam kitab Wahyu itu terdapat situasi itu. Karena kan memang situasi kitab Wahyu ini secara politis Kaisar Romawi berkuasa kala itu dan melihat komunitas Kristen sebagai ancaman. Karena apa? Nggak mau menyembah Kaisar. Gitu ya. Jadi yang tidak menyembah Kaisar itu dianggap sebagai ancaman. Ancaman. Sehingga kaum historisis melihat, oh iya, gereja atau jemaat mula-mula kala itu menghadapi situasi yang tidak mudah secara politis. Sehingga historisis melihat ini sebagai ya catatan sejarah. Nah, lalu ada juga cara membaca futuris. Ya, namanya futuris berarti kan sesuatu berorientasi akan masa depan. Nah, cara melihat ini adalah karena kitab Wahyu disusun paling akhir atau ditempatkan paling akhir. Dan namanya kalau dalam bahasa Inggris Revelation, gitu ya, apa dalam bahasa Indonesianya? Penyingkapan. Penyingkapan. Jadi ini sesuatu yang akan nanti pada akhirnya disingkapkan. Begitu. Dan apakah sudah terjadi? Belum. Coming soon. Kapan? We don't know.
Jadi futuris itu membacanya seperti itu. Mereka melihat ini akan terjadi ke depan dan dalam bentuk yang sama, sehingga simbol-simbol itu dipahami sebagai yang sama yang nanti akan ditemukan. Begitu. Nah, lalu yang terakhir adalah kaum idealis. Kaum idealis melihat bahwa apa yang terdapat dalam kitab Wahyu itu adalah merupakan figuratif. Sesuatu yang memang menggambarkan makna aslinya kala itu, dengan tujuan untuk menemukan makna ideal dalam konteks saat ini. Gitu, sehingga simbol-simbol yang dibaca pun ditempatkan pada tempatnya, dikaitkan dalam konteks besar pada situasi itu, tetapi kemudian didialogkan dengan konteks yang mungkin mirip dengan situasi sekarang. Jadi menemukan yang ideal kala itu, dan juga melihat yang ideal itu di dalam konteks sekarang. Sehingga itu menjadi kerikma yang luar biasa buat pembaca pada masa kini. Ya, jadi bukan yang hanya bagian dari sejarah, sudah cukup tahu saja, ini sifatnya kronologis, atau ini belum terpenuhi. Jadi ini semacam ramalan. Nah, kaum idealis itu untuk melihat bahwa walaupun ini sudah terjadi, apa maknanya pada masa kini? Dan itu yang sebenarnya kan cara membaca kitab yang bukan hanya pada Wahyu sih sebenarnya, dalam kitab-kitab lainnya. Makanya di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 7, ini juga perlu kita lihat dalam perspektif idealis, supaya kita nggak terjebak juga bahwa nanti nunggu jemaat di Efesus, apakah benar di Efesus kota sekarang masih ada jemaatnya, kira-kira begitu. Nunggu kan katanya, begitu. Yaitu cara memandang dan cara membaca kitab Wahyu. Setidaknya ada 4 kelompok. Jadi ada berbagai macam kelompok yang membaca kitab Wahyu dengan beberapa cara yang tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan. Betul. Ada preteris, ada historisis, futuris, dan idealis. Saran Bapak Pendeta, kita membacanya mesti bagaimana dari 4 ini? Dari 4 ini sebenarnya yang cocok adalah idealis. Idealis. Karena kita tidak mencabut simbol itu dari konteksnya, tapi melihat konteks besar dan makna besar yang bisa kita dialogkan dalam situasi saat ini. Mungkin simbol malaikat kala itu dalam situasi sekarang ini simbolnya yang lain, tetapi sebenarnya maknanya hampir sama. Gitu. Jadi kita justru menemukan makna tepat di dalam konteks kala itu dengan bahasa simbolik yang dipakai oleh penulis, ya, yang dia temukan juga dalam penglihatannya, dan itu juga bisa dilihat yang serupa atau yang hampir sama dengan situasi saat ini. Jadi menurut saya kelompok idealis itu perlu menjadi salah satu pijakan untuk kita membaca kitab Wahyu. Begitu. Dan karena itu kita menyiapkannya untuk membaca pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini pasal juga 2. dengan cara membaca perspektif idealis ya. Iya. Kita akan melihat perikop ini kan diberi judul kepada jemaat di Efesus. Iya. Di awal ini Pak Pendeta, seperti apa sih kota Efesus di kala itu? Ya, kota Efesus merupakan salah satu kota yang elok, yang memang dipandang sebagai salah satu kota yang kompleks karena disitulah pusat perdagangan. Dengan adanya pusat perdagangan berarti ekonominya tumbuh. Tetapi juga adalah pusat agama dan budaya. Di situ, di kota tersebut terkenal dengan adanya kuil Artemis. Ya, salah satu sebenarnya kuil yang didaku sebagai yang penting dalam konteks kekaisaran kala itu. Nah, tetapi juga sebenarnya jemaat Efesus ini merupakan jemaat yang didirikan oleh Paulus itu sendiri. Ya, Paulus mendatangi dan kemudian membentuk itu dan kemudian dipercayakan kepada rekan-rekannya Paulus, yaitu Apolos, Timotius, begitu, dan salah satunya juga adalah Yohanes. Nah, sehingga jemaat Efesus ini memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati kekristenan yang Paulus ajarkan, gitu ya, dan juga Apolos dan Timotius. Nah, sehingga jemaat Efesus di tengah konteks kota Efesus yang tadi ya ada pusat agama, kebudayaan, dia pusat perdagangan, maka disitulah sebenarnya konteks jemaat Efesus menjadi penting.
Ya, karakteristik utama dari jemaat Efesus di tengah konteks kotanya yang seperti itu adalah mereka itu memiliki kesetiaan dan keteladanan yang kuat di dalam iman. Mereka bertekun, ya, secara doktrinal mereka kuat. Kenapa? Karena mereka berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat penyembah berhala. Berhadapan langsung ya. Betul. Oke, Pak. Dan disitulah komitmen mereka adalah untuk membuat jemaat Efesus ini tetap dalam doktrin atau ajaran yang benar. Setia terhadap ajaran yang benar, bukan kesesatan atau ajaran sesat yang beredar di sekitarnya. Oke, baik Pak Pendeta, kita akan lanjut ya kekuatan jemaat di Efesus, lalu kemudian kita akan lihat apakah ada problem di sana dan kita akan ulik di teks-teks berikutnya, begitu ya. Baik. Kita akan ulas di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 2 ayat 1-7, Wahyu pasal 2 ayat 1-7, diberi judul Jemaat yang Kehilangan Kasih. Narasumber pada episode kali ini adalah Bapak Pendeta Yohanes Augusta Bambang Setiawan, yang nama kerennya disingkat ABS, Pendeta Yohanes ABS, melayani sebagai pendeta di GKI Bintaro Utama. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bapak Pendeta di ujung segmen pertama memberikan penjelasan apa yang karakteristik jemaat di Efesus yang memang berada di antara
pusat-pusat kekuatan ya, baik Ya. itu kekuatan budaya maupun juga agama, perdagangan begitu. Dan mereka punya karakter yang sangat kuat pada kesetiaan, teladan, ketekunan. Kesetiaannya kesetiaan yang doktriner ya. Karena memang mereka sendiri berhadapan dengan mereka-mereka yang masih menyembah berhala. Dan komitmen mereka juga untuk fight begitu ya, melawan segala bentuk pengajaran sesat. Nah, bisakah diulas Bapak Pendeta dengan kekuatan karakter yang jemaat yang sedemikian begitu ya, sampai surat ini diusus-khususkan untuk mereka begitu. Ada kendala apa ataupun ada problem apa atau ada persoalan apa yang dialami, pergulatan apa yang dialami oleh jemaat di Efesus? Oke, baik. Ya itulah tentunya ya, kalau bukan ada persoalan, kenapa surat ini sampai ditujukan kepada salah satunya jemaat Efesus? Tentu ada persoalan di dalamnya, ya. Nah, salah satu persoalan yang kuat dan itu tercatat sebenarnya di dalam bacaan yang tadi kita lihat, yaitu bicara kekeringan ataupun juga masalah spiritual berkenaan dengan kasih di dalam pelayanan. Jemaat ini diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran sehingga mereka menjaga mana yang benar, mana yang sesat. Dan berarti kan di situ sangat kuat doktrinalnya. Nah, persoalannya adalah mereka aktif melayani, tetapi dalam semangat untuk melihat mana yang benar, mana yang sesat. Tetapi kemudian yang harus terkorbankan adalah kasih terhadap sesama jemaat itu sendiri. Kasih yang mewarnai pelayanan mereka yang mulai memudar sebenarnya, bukan hanya hilang, bukan langsung hilang tiba-tiba kayak orang pacaran abis putus lalu kemudian jadi benci ya, bukan, tetapi memudar karena seiring dengan salah satu yang dikuatkan, yaitu adalah kesetiaan dalam ajaran, ya, keteladanan doktrinal dan lain sebagainya. Sehingga dalam pelayanan yang mereka lakukan, kasih terhadap sesama itu menjadi mulai memudar, mulai luntur. Dan itu menjadi persoalan sebenarnya. Dan maka dari itu Kristus yang menyatakan penyingkapan kepada jemaat Efesus justru mempersoalkan dan menekankan tentang hal itu. Ya, yang kemudian disampaikan oleh penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes. Gitu. Jadi memang ada persoalan tentang hal itu. Jadi ada persoalan tentang saking mereka berada dalam situasi berhadapan dengan segala bentuk pengajaran sesat sehingga mereka saking seriusnya sehingga mereka kehilangan gairah yang lain. Gairah kepada Allah pun jadi saking mereka berhadapan dengan penuh dengan tantangan. Berarti kita berdebat, tapi kemudian berdebatnya nggak menggunakan emosi yang baik gitu. Saking berhadapan dengan segala bentuk ya pengajaran sesat itu. Betul. Nah, kita melihat di ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Ini teks ini sendiri berbicara tentang konteksnya apa. Ada bahasa simbolik juga di sana. Betul sekali. Dan kalau kita lihat, ya tadi saya sempat singgung di segmen pertama ya, kata malaikat yang kita orientasikan pada saat ini adalah sosok pribadi ilahiyah, ya, yang paling umum muncul dalam tradisi gereja itu pada saat kapan? Maria mau melahirkan. Atau Maria dikasih tahu bahwa dia mengandung, begitu Zakaria. Kan ya? Zakaria dan seterusnya. Padahal di sini menjadi sebuah bahasa simbolik. Malaikat angelos gitu ya, atau angelos itu mengatakan utusan, suruhan dari sang empunya. Nah, sang empunya itu siapa? Yesus yang adalah Alfa dan Omega, yang di pasal 1 dia memperkenalkan dirinya seperti itu. Nah, 7 bintang di tangan kanan itu maksudnya apa? 7 jemaat. Jadi ketujuh bintang itu 7 jemaat. Ya, dia pemilik dari 7 jemaat ini. Artinya bukan misalnya ketua majelisnya atau sejarawan gerejanya, bukan dia yang punya. Tapi Kristus yang punya. Ini mau mengatakan Kristus sebagai kepala gereja, dia yang memegang kendali atas semuanya. Makanya sampaikanlah kepada suruhanku.
mereka yang dipercaya sebagai pemimpin jemaat. Gitu. Ya, jadi makanya sekali lagi kalau ini dibaca ketiplek harfiah ketujuh kaki Dian itu apa sih? Itu kan tempat buat naruh lilin ya. Betul. Kalau misalnya ketujuh kaki Dian kita nungguin kakinya begitu, itu kan sangat bingung jadinya ya. Sementara 7 bintang atau kaki Dian itu adalah umatnya itu sendiri. Begitu. Ya, yang berjalan di antara umat. Gitu. Akulah pemiliknya yang berjalan di antara kehidupan umatku. Begitu. Jadi ini bahasa simbolik sekali yang mau mengatakan kepada jemaat Efesus bahwa perintah ini, peringatan ini maupun juga nasihat ini datangnya dari Kristus yang mengerti, melihat dan selalu menyertai jemaat Efesus ini. Begitu. Oke. Baik Pak Pendeta. Kita lanjut di ayat selanjutnya ya. Di ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu baik jeripayahmu maupun ketabahanmu. Ini segala bentuk apresiasi nih, ayat 2 sampai ayat 3 ya. Ayat 3, engkau tetap tabah, sabar, menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Lalu muncul ayat 4 begitu. Meskipun demikian, ini kalau kayak ibarat kita kalau dipuji kita lagi nungguin. Ini di bagian mana dia akan siap memberikan kritik. Berarti habis apresiasi akan tetap. Begitu ya. Pak Pendeta tadi sudah menyinggung memang ya ada problem mereka seperti kurang ataupun ya mengalami penurunan begitu pada gairah mereka untuk melayani. Ini sebenarnya mau mengatakan apa sampai meskipun demikian aku mencela engkau. Apa yang terjadi jemaat yang begini yang tabah tapi justru meninggalkan kasihmu. Ini gimana kita bisa membayangkan yang tabah, tekun begitu ya. Sabar menderita karena namaku tidak mengenal lelah. Kok bisa yang seperti ini kok sampai tidak mengalami kasih itu? Oke. Baik. Tadi saya sudah menyinggung ya di awal kalau memang mereka tuh tekun. Sangat tekun. Mereka sangat setia mendalami maupun juga menjaga ajaran itu. Karena memang kita tahu ini jemaat yang didirikan oleh Paulus sendiri dengan golongan Apolos ataupun Apolos sebagai penilik jemaat, sebagai pemimpin jemaatnya bersama dengan Timotius dan seterusnya. Artinya, waktu Paulus menceritakan, mengirim surat kepada Timotius pun, Paulus kan meminta supaya Timotius menjadi teladan. Ya enggak? Di dalam, meskipun engkau muda, engkau harus tetap menjadi teladan dalam kesetiaan, ketekunan. Dan itulah yang ditularkan, dan itu menjadi sebenarnya spiritualitas jemaat Efesus. Gitu. Akan tetapi, disinilah titik pisahnya. Ketika mereka berfokus pada sesuatu yang doktriner, yang sebenarnya tidak masalah sih. Betul ya? Artinya ketika mereka bisa menjaga dan membedakan, mereka tahu mana yang tetap dalam koridornya Allah, mana yang tidak. Tapi justru di sini, yang kadangkala menjadi persoalan karena ketika timbul perbedaan di dalamnya, tidak diselesaikan dengan mengedepankan kasih. Ya, jadi justru terjadi karena sama-sama mempertahankan doktrin, ya, mengajarkan doktrin, begitu ada yang berbeda, maka disitulah pendekatannya tidak lagi penuh dengan kasih. Gitu. Dan ini menjadi kecenderungan yang bukan hanya ketika ada perbedaan ajaran, tetapi dalam pelayanan pun menjadi demikian. Ya, coba mungkin kita membayangkan yang begini, ada orang yang di dalam ibadah begitu ada salah sedikit, ini udah masuk relevansi ya, tapi ini untuk membayangkan lah, begitu salah sedikit langsung ini salah kamu ini segala macam, sehingga orang yang ditegur jadi kehilangan gairahnya untuk melayani. Begitu, dan itu yang terjadi dalam jemaat Efesus. Gitu. Mereka bertekun, mereka melayani betul, tapi kalau ada friksi, ada situasi yang tidak oke, yang berbeda, maka itu yang muncul cara pendekatannya. Nah, disinilah kemudian dalam penglihatan Yohanes dikatakan aku mencela engkau karena engkau kehilangan semangat kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula yang mana kan gitu ya? Betul ya. Kasih yang seperti apa? Kasih yang juga menunjukkan bahwa ketika engkau mengenal Tuhan, itu yang muncul adalah rasa haus. Ya, gairah yang ingin terus mau belajar.
bukan yang ingin karena kamu udah tahu sehingga kamu menjadi polisi ajaran. Yang salah kick, yang salah cut dan seterusnya. Tapi bagaimana justru mengundang orang yang berbeda dengan salahmu, dengan ajaranmu, untuk mereka menemukan sesuatu yang benar dan yang baik. Jadi yang diminta oleh Kristus tuh itu. Sama sebenarnya seperti kamu yang dulu. Kamu dulu juga nggak ngerti kebenaran. Tapi oleh Apolos, oleh Timotius, kamu diajarkan sehingga tumbuhlah kecintaanmu terhadap Tuhan. Nah sekarang ketika kamu melakukan karena mempertahankan itu, jadinya apa? Orang-orang di sekitarnya itu merasa, atau yang berbeda, berbeda itu merasa bahwa bagaimana aku bisa menemukan Tuhan kalau caramu mendekatiku hilang kasihnya atau tidak pakai kasih. Begitu. Agak berbeda. Jadi tolong kembalikan kepada waktu kamu pertama kali mengenal kebenaran. Kamu pertama kali mengenal aku. Sehingga orang yang belum mengenal sama-sama diajarkan. Nah, itu sebenarnya yang mau disampaikan oleh Yohanes dalam penglihatannya kepada jemaat Efesus. Jadi dia mencela bukan karena mereka tidak menjaga ajaran, tapi dalam berelasi, berinteraksi untuk memperkenalkan Kristus, itulah yang kemudian kehilangan kasihnya, termasuk dalam pelayanannya. Begitu. Baik Pak Pendeta. Kita lanjut ya di ayat selanjutnya. Ini ada ayat 5, lalu kemudian ini ada teguran yang kuat ini tegurannya. Ingatlah betapa lamanya engkau telah terjatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula. Tadi Pak Pendeta ya sudah jelaskan. Jika tidak demikian aku akan datang kepada dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Jikalau ini apa makna simbolik yang mau dibaca mengambil kaki pelitamu? Oke, baik. Ini seolah-olah kayak jadinya jahat ya. Gitu ya. Sebenarnya ini sebuah peringatan, peringatan keras bahwa ajaran yang benar itu sangat baik. Tetapi sebenarnya Yesus mengajarkan value yang tak pernah hilang harusnya, yaitu kasih. Itu value luhur di dalam kekristenan yang diajarkan oleh Paulus dan juga para rasul, sehingga jemaat Efesus harusnya menghidupi itu. Kasih. Ya, jadi pendek kata tuh, jangan cuma sekedar rasionalnya doang yang kamu kuatkan karena kamu pengen melawan ajaran sesat, tapi kemudian kamu kehilangan sisi afektif, emosi cintamu terhadap sesamamu. Ya, nah di sini tegurannya adalah, ayo balik, kembalikan marwah kasihnya Yesus itu dalam kehidupan pelayananmu, persekutuanmu, begitu ya. Pun dengan mereka yang berbeda denganmu, gitu ya. Makanya di ayat-ayat setelahnya ada apresiasi ketika mereka pun bisa tidak bersetuju dengan satu ajaran, yaitu ajaran Nikolaus, ya. Tetapi mereka jangan sampai kemudian kalaupun kamu nggak bersetuju, kamu kehilangan kasih. Intinya sih seperti itu. Makanya di ayat yang ke-5, gitu ya, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Dan kalau enggak, aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tadi kalau kaki pelita itu adalah jemaatmu, kalau enggak ya aku ambil aja sekalian deh. Artinya apa? Bubar. Hancurkan saja sekalian. Kenapa? Nggak ada kasih. Iya, kamu tidak merangkulnya. Kamu tidak melakukannya itu dengan kasih. Begitu. Ada yang berbeda denganmu, ada yang mereka mungkin berseberangan denganmu, kamu malah menyingkirkan, tapi bukan dengan kasih kamu merangkul mereka, sama seperti waktu awal, kira-kira begitu. Jadi tobat yuk. Kira-kira kurang lebih ajakannya seperti itu. Kembalilah kepada yang mula-mula itu. Betul. Ya. Baik, Pak Pendeta di sini menarik karena Pak Pendeta juga sudah menyebut ya ada nama Nikolaus di sana. Inilah yang ada padamu, kau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa Nikolaus itu dan sejauh mana dia begitu cukup berpengaruh kuat di jemaat ini, kita akan ulas di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba
Ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Sahabat EKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 diberi judul Jemaat yang Kehilangan Kasih. Kita memasuki segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Baik itu dapat menyampaikan pertanyaan maupun respon tanggapan. Dengan senang hati narasumber pada episode kali ini Bapak Pendeta Yohanes ABS menjawab pertanyaan maupun respon dari para sahabat semua. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Pada segmen penutup ini ada nama pengikut Nikolaus di ayat 6. Siapa Nikolaus? Sejauh mana dia mempunyai pengaruh di tengah-tengah jemaat ini, dan bisa juga karena itu menimbulkan pergolakan di tengah jemaat. Oke, baik. Nikolaus itu adalah seorang diaken atau seorang yang ditunjuk untuk bersama-sama dengan para rasul merawat jemaat mula-mula. Mungkin kita bisa melihat Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima. Baik. Karena memang di dalam Wahyu dikatakan pengikut-pengikutnya. Nah, ini siapa Nikolausnya? Ya, saya akan baca ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, sudah jelas ya. Dia adalah seorang Yahudi yang berarti kemudian menjadi pengikut Kristus, dan di sini kan sebenarnya saat itu sedang menunjuk 7 orang atau orang-orang yang akan melayani jemaat miskin. Ya, artinya ini menjadi seorang diaken. Diakonos, pelayan meja atau pelayan bagi mereka yang tersingkirkan gitu. Nah, Nikolaus itu
melakukan atau mengajarkan yang sebenarnya itu lagi-lagi begini. Karena jemaat Efesus itu berada dalam tadi ya, pusaran ajaran agama yang menyembah berhala, artinya mungkin dia adalah paganisme dan seterusnya. Maka Nikolaus ini juga menularkan itu. Nah, Nikolaus tuh dari bahasa Yunani artinya nikan, menang, laos itu rakyat. Jadi dia berusaha memenangkan rakyat, ya, bukan dalam pilkada maksudnya. Jadi di dalam hal ini yang dilakukan oleh Nikolaus adalah mengajarkan orang-orang untuk mau juga berkompromi menyembah berhala. Begitu. Dia Kristen, dia pengikut Kristus, tetapi menyembah berhala. Dan salah satu yang tadi saya sampaikan ada kuil Artemis di situ yang sangat erat dengan penyembahan berhala. Tapi bukan hanya itu. Tapi juga soal imoralitas seksual, ya, untuk hidup dengan serampangan, mereka bertoleransi terhadap dosa dengan dalih kebebasan sebagai seorang Kristen. Nah, Nikolaus melakukan itu dan kemudian itu yang mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Karena mungkin, ya ini saya coba membayangkan gitu ya, ketika mereka hidup dalam konteks masyarakat yang seperti itu, terjadi pembenaran. Ya sudahlah, supaya saya bisa tetap bersama dengan masyarakat, saya mengikuti pola yang terjadi di masyarakat, tapi mengesampingkan apa yang menjadi kebenaran itu. Nah, ini juga yang sebenarnya mewarnai persoalan internal dari jemaat Efesus. Ya, selain tadi ada persoalan yang jemaat kehilangan kasih, ada persoalan imoralitas yang terjadi karena masih banyak pengikut-pengikut Nikolaus yang merongrong jemaat Efesus. Begitu. Jadi boleh dikatakan pengaruhnya apakah kuat? Cukup kuat. Dan itu dipengaruhi atau ada peluang semakin besar karena memang konteks jemaat Efesus dikungkung atau disekitari oleh pusat-pusat tadi. Begitu. Mereka yang menyembah dewa, mereka yang menyembah berhala, bahkan makan makanan yang dipersembahkan bagi berhala dan seterusnya dan sebagainya. Gitu. Jadi apakah dia signifikan memberi pengaruh negatif? Iya. Begitu. Dan pengikut-pengikutnya cukup getol. Kalau kita perhatikan ya di jemaat Efesus itu dipuji karena berhasil menolak cara hidup atau perilaku yang diajarkan pengikut Nikolaus. Tapi coba, Pendeta Santi boleh membacakan di Wahyu 2 ayat 15. Wahyu 2 ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, ini kan kepada jemaat di Pergamus. Ternyata cukup bukan cuma di Efesus. Cukup luas. Pengikut itu masuk ke jemaat-jemaat lain. Kita bisa bayangkan berarti ini bukan sebuah sekte ataupun juga pergerakan yang lokal, tapi ini udah bercabang kemana-mana. Nah, dalam hal inilah Yesus mengapresiasi jemaat Efesus yang bisa menolak pengaruh atau intervensi dari kelompok pengikut Nikolaus. Ya, jadi dari situ dia tetap diapresiasi. Terima kasih karena itu tidak sampai merusak. Tapi memang itu menjadi ancaman lagi-lagi, begitu ya, kelompok Nikolaus ini. Baik Pak Pendeta, kita lanjut ya di ayat selanjutnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Apa yang dimaksud dengan pohon kehidupan yang dicatat di sini? Ini juga istilah yang simbolik ya. Yes, betul. Sebenarnya bahasa atau frasa pohon kehidupan itu merujuk pada peristiwa di Taman Eden. Gitu ya, bahwa di Taman Eden engkau bisa menikmati, di tamannya Tuhan engkau bisa menikmati segala kebaikan di dalamnya. Gitu ya. Nah, gambaran itu ditarik untuk melihat bahwa engkau yang hidup dalam arahanku, engkau yang hidup dalam kebenaranku, dan tentu yang diminta adalah kembali kepada kasih mula-mula itu, maka engkau akan mendapatkan berkat dari Allah serta kehidupan kekal. Gitu. Jadi di sini sebenarnya Firdaus Allah maupun juga pohon kehidupan Allah itu merujuk pada kehidupan yang kekal bersama dengan Allah.
Begitu ya, bukan kita cari rumah yang namanya atau tempat yang namanya Firdaus, terus cari pohonnya, tidak. Tapi ini sebuah bahasa simbolik yang melambangkan engkau yang bersama denganku, engkau yang mengikuti roh. Ya, artinya nasihat dan segala macamnya itu, maka hubungan di antara Allah dan juga umatnya, ya tadi si pemilik bintang itu dengan kaki diannya, itu menjadi hubungan yang pulih, hubungan yang penuh dengan kelimpahan di dalam berkat dan kasih. Begitu. Jadi ini minta soal apa? Ketaatan. Kamu berhasil, kamu bisa, dan saya mengapresiasimu, tapi tetap ini didengarkan. Kembali kasih yang hilang itu, ya kembalikan lagi, tumbuhkan lagi. Maka engkau akan mendapatkan gitu ya, kira-kira janji ataupun mungkin juga hadiah, bahasa sederhananya dari Allah sang pemilik jemaatmu. Itu. Baik Pak Pendeta, kita sudah tiba di menit-menit akhir segmen penutup ini. Dengan judul Jemaat yang Kehilangan Kasih, kita mengulik Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Apa relevansinya untuk kehidupan kita ini? Oke, baik. Pada jemaat di Efesus, namun juga kita di era ini. Di era masa kini, ya. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, kalau kala itu jemaat Efesus dibayang-bayangi oleh ancaman berhala, ajaran-ajaran sesat, zaman sekarang jauh lebih banyak. Ajaran yang dinormalisasi atau kesalahan yang dinormalisasi lebih banyak. Begitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi tantangan kita. Jadi apakah pujian terhadap jemaat yang menjaga ajaran, menjaga doktrin, keteladanan terhadap iman itu adalah sesuatu yang sia-sia? No. Itu menjadi hal yang harus kita pegang saat ini. Karena apa? Tantangan kita jauh lebih banyak. Kalau kala itu jelas yang menyembah berhala itu udah pasti salah, yang menyembah Kristus itu benar. Kalau sekarang banyak orang yang memberhalakan yang lain dan dibawa ke dalam gereja. Begitu. Ya, buktinya apa? Orang lebih suka zodiak daripada datang ke pendeta, toh? Iya kan? Lebih percaya itu. Itu contoh sederhana sebenarnya. Lebih banyak lagi. Kalau mau dikatakan normalisasi kesalahan, dosa, dan lainnya lebih banyak lagi. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kembali kepada kasih. Seringkali kita dalam kehidupan bergereja ada orang yang salah dan berdosa. Maka hitam putih. Ya bukan berarti kemudian yang dosa itu nggak mungkin diperbaiki, tetapi yang jelas adalah kita punya pretensi ataupun juga punya persepsi mereka yang berdosa tidak layak. Dan itu yang kemudian sebenarnya mengganggu kehidupan relasi kasih yang Tuhan anugerahkan. Gitu ya. Nah, kembali untuk menghidupi kasih sebenarnya kalau kita mau jujur, pendekatan-pendekatan yang sifatnya pastoral, edukatif, apresiatif terhadap setiap mereka yang ada dalam kehidupan jemaat, itu menjadi sesuatu yang mengembalikan kasih mula-mula. Gitu. Orang berdosa iya, tapi habis itu mau ngapain? Apakah cukup di-kick dari kehidupan gereja? Oke, dia melakukan dosa. Udah, dia nggak boleh pelayanan ini, nggak boleh pelayanan itu, nggak boleh menerima ini, nggak boleh menerima itu. Udah, apakah berhenti sampai situ? Di mana dimensi kasih yang mengedukasi, kasih yang mengoreksi, kasih yang kemudian membawa kembali orang itu dalam melihat karunia dan anugerah Allah. Gitu. Karena sebenarnya ini adalah teguran bagi kita, bagaimana gereja dalam hal ini entah pemimpinnya, entah pendetanya, entah siapapun itu, juga punya kesadaran bahwa setiap orang yang berdosa itu bukan hanya dia dikatakan dia berdosa, tetapi dikembalikan atau ditarik kembali, mendapatkannya kembali. Nah itu sebenarnya dimensi kasih mula-mula yang Allah minta di dalam bacaan Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Iya, kebayang ya ada orang yang memang katakanlah sangat straight gitu ya pada aturan, sangat straight begitu pada hukum. Pokoknya apa yang diminta itu diikuti, tapi kehilangan betul. gairahnya begitu, Gairah kehilangan untuk kasihnya itu justru malah sia-sia begitu ya. Betul. Dan firman Tuhan melalui kitab Wahyu ini menegur jemaat Efesus, jangan lupa bagian itu kamu malah ketinggalan begitu ya. Kasih yang mula-mula itu malah jadi nggak ada gitu. Dan apalagi itu bisa mempengaruhi motivasi pelayanan loh.
yang kehilangan kasih itu. Iya, iya. Pelayananmu apa ya? Karena saya pengen mempersembahkan yang terbaik. Iya, betul. Nggak masalah dengan hal itu, tapi itu bisa kehilangan kasih. Ya, pelayanan yang sempurna, yang perfect, ya, dan lain sebagainya. Tapi kamu kemudian mengabaikan sisi-sisi lain. Apakah para pelayan Tuhan itu selalu sempurna dalam melayani? Bisa salah. Ya, yang dipersiapkan aja bisa ada kekurangannya. Tapi kemudian tidak sedikit yang bukan pakai kacamata korektif apresiatif, tapi judgmental. Itu menurut saya menjadi sesuatu gini. Kalau pelayanan di gereja atau suatu komunitas gereja itu bukan menjadi komunitas untuk belajar, ya, artinya kasih yang mengapresiasi dan mengoreksi itu, maka mereka akan mendapatkan di mana kalau di luar? Ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ya, di luar tuh mengapresiasi meskipun engkau salah, engkau diapresiasi itu lebih mudah. Ya enggak? Wah, dia begini keren ya, padahal yang dilakukan salah. Nah, di gereja udah jelas-jelas baik, jelas-jelas benar, tetap dipersalahkan. Nah, ini sebenarnya jangan sampai kita kehilangan kasih dalam dimensi apapun di kehidupan pelayanan. Ya, sehingga yang ada bukan kesatuan, melainkan keterpecahan. Mungkin juga orang jadi trauma untuk hidup dalam bergereja. Karena isinya seperti itu. Maka dikatakan bertobatlah. Kalau nggak akan kucabut. Akan kucabut persembahanmu loh. Bukan ya. Aku akan mengambil. Iya juga. Jadi kalau jemaat sendiri, orang-orangnya kehilangan kasih, ya apa yang di dalamnya itu. Begitu ya. Nggak ada hati begitu. Ya. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan pada episode kali ini mengulik Wahyu pasal 2 ayat 1-7 dengan judul Jemaat yang Kehilangan Kasih. Ya, semoga ya kita juga dapat kembali begitu melihat diri kita, terlebih kita dalam persekutuan itu ya. Hidupkanlah terus ya kasih Allah yang sudah Allah beri dalam Yesus Kristus dalam hati kita, dan kasih itu juga, sumber kasih itu juga yang kita alirkan begitu kepada sesama, sehingga kemudian kehidupan persekutuan kita itu juga hangat gitu ya. Iya, betul dengan sekali. kasih. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes ABS untuk kesediaan. Sama-sama. Ulik Alkitab pada episode kali ini kita akan menutup dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat menutup dalam doa. Baik, Sobat Ngulik Alkitab, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk indahnya firman Tuhan yang boleh kami dalami, ajar kami untuk tetap menyalakan dan menghidupi serta menumbuhkan kasih dalam kehidupan kami berkomunitas, khususnya dalam kehidupan gereja, jemaat Tuhan di mana kami hidup bersama. Dan kami mohon biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami sehingga kami tidak mengesampingkan bukan hanya ajaran kebenaran, tetapi juga kasih yang menyebabkan kebenaran itu dapat dihidupi, dirasakan, dan memberkati banyak orang. Terima kasih ya Allah, inilah permohonan kami dan syukur kami naikkan di dalam Yesus Kristus Sang Alfa dan Omega. Amin. Amin.